jejak Ferdy Sambo dan anak buah di kasus KM50. Ferdy Sambo tengah menjadi buah bibir, bagaimana tidak, yang menjadi jenderal polisi pertama terlibat pembunuhan berencana. Tak tanggung-tanggung, korbannya adalah anak buah Ferdy Sambo sendiri. Kini isu melebar karena dirinya dikaitkan kembali dengan konspirasi kasus KM50. Saat menangani kasus ini, Ferdy Sambo menduduki posisi penting, yaitu Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, atau 1 tahun sebelum akhirnya diangkat di jabatan yang saat ini sedang dinonaktifkan, yaitu Kadif Propam Polri. Ferdy Sambo menjabat sebagai Kadif Propam Polri pada 16 November tahun 2020. Lantas, apa hubungan Ferdy Sambo dengan penembakan di KM50 yang menewaskan 6 anggota Front Pembela Islam FPI? Ferdy Sambo selaku Kadif Propam Polri dan ditugaskan untuk mengusut penembakan terhadap 6 anggota FPI di KM50. Saat itu, Ferdy Sambo telah menurunkan 30 anggota tim Propam Polri untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Diketahui, pembunuhan di luar hukum extrajudicial killing di KM50 ini menewaskan 6 anggota FPI pada akhir Desember tahun 2020 di tol Jakarta Cikampek berikut ini. 1. Andi Oki Tiawan 33 tahun. 2. Ahmad Sofyan 26 tahun. 3. Lutfi Hakim 25 tahun. 4. Faiz Ahmad Syukur 22 tahun. 5. Muhammad Suci Kadafi 21 tahun. 6. Muhammad Reza 20 tahun. Saat itu, dia menugaskan tim untuk mengecek penggunaan kekuatan oleh 30 personel Polri dalam peristiwa KM50. Penurunan 30 orang itu juga bukan karena adanya tanda-tanda pelanggaran dalam tragedi KM50. Dalam kasus penembakan ini, 2 anggota FPI diduga terlibat baku tembak, sedang 4 anggota lainnya diduga ditembak dalam mobil sebab melakukan perlawanan. Informasi dihimpun terkait 2 anggota yang tewas akibat baku tembak. Sekretaris FPI Munarman mengaku bahwa anggota FPI tidak pernah dilengkapi dengan senjata api. Dan dalam perjalanan kasusnya di meja pengadilan, majelis hakim perkara KM50 menjatuhkan vonis bebas 2 terdakwa anggota kepolisian, yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusfi. Beredar informasi, salah satu bawahan Ferdy Sambo saat menangani kasus KM50 juga terlibat dalam kasus Brigadir J. Dia adalah Ajun Komisaris Besar Polisi AGPP Handik Zuzen. Handik pernah menjadi bawahan Sambo di Polda Metro Jaya. Bahkan Handik masuk ke dalam daftar anggota Satuan Tugas Khusus Sagatsus Merah Putih yang dipimpin oleh Sambo. Peran Handik Zuzen dalam perannya di kasus KM50 terhadap 6 anggota FPI di tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020, Handik Zuzen merupakan komandan yang memimpin operasi pengejaran Rizky Syihab dan pengawalnya. Dalam perannya di kasus Brigadir J, ia diduga melakukan obstruction of justice dengan mengatur jumlah selongsong peluru untuk memberi kesan ada baku tembak di rumah dinas Ferdy Sambo. AKBP Handik Zuzen dicopot dari jabatan Kasubdit 3 Desdikrum Polda Metro Jaya melalui surat telegram nomor ST 17515-3-2022 tertanggal 22 Agustus 2022. Diketahui Handik saat itu menjabat sebagai Kepala Subdirektor Reserse Mobile Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya. Kesamaan dengan kasus Brigadir J. Adapun kesamaan dari kedua kasus ini yaitu penggunaan kata baku tembak. Pertama, kasus KM50 yang menewaskan 2 dari 6 anggota FPI dengan narasi akibat baku tembak. Dilansir koran Tempo, Sekretaris FPI Munarman mengaku bahwa anggota FPI tidak pernah dilengkapi dengan senjata api. Kedua, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J
hasil rekonstruksi terkini dan dinyatakan beberapa saksi menunjukkan bahwa baku tembak antara Brigadir J dengan Barada E merupakan rekayasa Ferdi Sambo belaka. Respon Kapolri. Dalam kasus ke-50, Kapolri Listio Sigit tidak menyebut terkait adanya kesamaan dalam rekayasa baku tembak. Namun, dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 2 DPR RI pada Rabu 24 Agustus lalu, Sigit menjelaskan kasus ke-50 masih dalam proses pengadilan. Sigit mengaku pihak Polri juga mengikuti perkembangan kasus KN50 dan sesegera mungkin memproses jika ditemukan temuan novum atau fakta baru. Tentu kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada, karena saat ini akan masuk ke dalam tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu, kata Sigit dalam RDP bersama Komisi 3 DPR Rabu 24 Agustus tahun 2022. Tetapi Hakim Mahkamah Agung justru memvonis bebas dua terdakwa kasus KN50 di tingkat kasasi, yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohoerela. Vonis ini dijatuhkan pada Rabu 7 September tahun 2020 oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Desna Yeti.